Halo semuanya, selamat datang lagi di podcast Sehat Seutuhnya season yang ketiga bersama saya Willy Yonas. Episode podcast kali ini kita akan bahas mengenai hydrotherapy atau terapi air. Specifically ini ngebahas soal cold shower atau ice bath. Kayaknya belakangan juga interest. Ya belakangan ada ice bucket challenge lah, ada kebiasaan-kebiasaan kalau setelah olahraga ini buat atlet-atlet juga kayak nyemplungin kaki atau nyemplungin badan bahkan dengan ice bath. Dan ini lagi rame dan kita pengen lihat apa sih yang sebenarnya sains sudah tahu, manfaatnya seperti apa, researchnya seperti apa, kita akan lihat. Nah sebenarnya kalau kita ngomongin soal hydrotherapy, historinya ini tuh adalah sebuah praktek yang sudah dijalankan dari zaman Roma gitu. Di zaman dulu banget, di ancient time gitu, Romans, orang-orang Roma itu udah biasa mandi dengan air dingin. Jadi mereka tuh kayak masuk kayak ke ruangan sauna dulu, ke heated rooms, ruangan yang panas, anget. Udah gitu baru mereka di contrast shower gitu kan, langsung mereka mandi atau nyemplung ke air yang dingin. Jadi ini tuh sebenarnya udah kebiasaan dari zaman dulu. Dan kalau teman-teman ngelihat sauna, ngelihat spa, ini sebenarnya kayak ya meneruskan praktek orang-orang Roma ini gitu. Dan ini yang makanya jadi interest banyak peneliti. Ya mungkin gak banyak banget sih yang meneliti soal ini, tapi ada. Lalu kayak di beberapa negara gitu, ada yang kayak Polar Bear Clubs ini ada setiap tahun baru itu mereka nyemplung ke air yang suhunya itu 6 derajat Celcius. Ini waktu itu salah satu yang dicatat di salah satu penelitian yang saya temukan. Di tahun baru, di tahun 1976 ada 641 perenang di Vancouver di Kanada ini lompat ke air yang dinginnya 6 derajat Celcius. Dan ini dari tahun 1976 sampai tahun-tahun setelahnya 2019 bahkan itu udah rame banget. Jadi interestnya makin banyak gitu, orang yang kayak kok jadi kepo juga, ini apa sih tiba-tiba nyemplung ke kolam air dingin gitu kan, berenang di air dingin. Dan di Amerika sendiri juga, bukan di Amerika, di Inggris ini United Kingdom, Outdoor Swimming Society juga ada gitu. Di tahun 2006 ini dibentuknya, ada 300 member, dan akhirnya di tahun 2020 ini udah ada 100.000 member. Jadi interestnya makin naik. Nah ada satu penelitian ini, dia bilang cold bathing atau mandi air dingin ini udah diklaim untuk bisa membantu atau memberikan manfaat-manfaat kesehatan buat kita. Salah satunya adalah imunitas tubuh yang lebih baik, kekebalan tubuh yang lebih baik, sel darah putih kita bekerjanya lebih baik, tentara tubuh kita gitu kan lebih bisa melawan penyakit. Udah gitu cardiovascular circulation and vitality. Jadi vitalitas dan sirkulasi darah kita di sistem kardiovaskular, ya di sistem jantung, pembuluh darah kita ini juga menjadi lebih baik. Walaupun penelitian ini juga mengatakan sebenarnya datanya tuh nggak 100% jelas banget gitu. Nah, kita akan lihat kenapanya. Tapi kita mau lihat dulu dari salah satu penelitian yang dilakukan. Mereka coba orang-orang yang, jadi dibagi dua grup. Ada satu grup yang olahraga, ada satu grup yang kayak ke spa lah, di ruangan yang hangat. Abis itu mereka pengen lihat orang yang olahraga sama orang yang habis ke spa, kan sama-sama suhu tubuhnya meningkat nih. Abis itu mandi air dingin, efeknya apa ke imunitas tubuh mereka. Nah, jadi kalau orang yang tubuhnya dihangatkan di sauna kayak gitu, itu 1 jam ya, panasnya sekitar 35 derajat Celcius. Dan satu grup lagi di 38 derajat Celcius. Satu grup lagi ini mereka olahraga untuk 1 jam. Lalu mereka satu grup itu masuk ke air yang dinginnya 18 derajat Celcius, satu lagi masuk ke air yang suhunya
35 derajat Celcius. Jadi nggak malah hangat gitu ya, satu grup lagi. Dan mereka lihat orang-orang yang sudah olahraga ataupun itu core temperature. Nah, ini ngomongin soal temperatur badan mereka. Orang-orang yang di sauna ini suhu tubuhnya itu naik 1 derajat Celcius. Mungkin mereka ke 36 naik ke 37. Jadi kayak mungkin ke arah mungkin semi demam ya, dalam tanda kutip. Tapi ketika mereka olahraga ini stabil si temperatur tubuhnya gitu. But anyway, tapi mereka lihat di kedua grup ini, mereka lihat bahwa mandi air dingin setelah apa itu di sauna, apa itu kita olahraga, sel darah putih mereka ini jumlahnya meningkat. Ada leukositnya, ada granulositnya, ada natural killer cell. Itu jumlahnya meningkat dan keaktifan imunitas tubuh kita ini meningkat juga ya. Dan mereka juga melihat ada meningkatnya juga tingkat dari interleukin 6. Ini sebenarnya berhubungan dengan inflamasi ya. Cuman saya baca-baca masih belum terlalu banyak penelitiannya soal ini, jadi nggak komen terlalu banyak dulu. Cuman ini satu penelitian yang cukup menarik buat aku di tahun 1999. Jadi udah ada interest gitu untuk meneliti manfaat dari mandi air dingin setelah olahraga atau setelah sauna. Jadi cukup menarik gitu bahwa cold exposure itu ada efek kepada tentara-tentara badan kita, sel darah putih kita, kekebalan tubuh kita gitu. Sebelum kita balik ke podcast, kita ada satu platform namanya Utuh. Buat teman-teman yang bingung mau mulai gaya hidup sehat ini dari mana sih, saya ngelakuinnya bener atau enggak sih, teman-teman bisa konsultasi langsung sama para ahlinya. Teman-teman bisa cek Instagram kami @utuh.health atau website kami utuhhealth.com. Anyway, let's get back to the podcast. Cuman ini ada penelitian juga yang coba ice bath untuk atlet volley nih. Di penelitian ini mereka lihat juga ada sih peningkatan dari sel darah putih mereka, dari jumlahnya sama aktivitasnya, tapi nggak terlalu signifikan. Ini yang mereka lihat. Dan ada juga yang melihat penelitian, ada juga yang nggak ngelihat efek anti-inflamasi atau anti radang apapun gitu setelah cold shower exposure ini, setelah olahraga. Jadi apa ya, kalau menurut aku sih ini penelitiannya masih belum 100% super clear hasilnya itu seperti apa. Cuman gak ada salahnya untuk mandi air dingin setelah olahraga, atau misalnya setelah kita sauna gitu kan, atau kita berendam di jacuzzi yang airnya hangat. Itu justru ada potensial benefitnya gitu, Dan satu hal lagi yang terakhir yang aku pengen mention, ada yang sudah melihat hydrotherapy ini dengan cold shower, pengen dilihat dengan mood orang-orang itu bisa membaik nggak sih. Jadi ini ada satu penelitiannya, mereka minta 64 orang-orang yang S1 undergraduate students, jadi mahasiswa S1, untuk bikin survei dulu mood mereka itu seperti apa. Udah gitu mereka ini diminta untuk selama 20 menit nyemplung di air yang dinginnya itu 13,6 derajat Celcius. Nah, ini dibagi 2 grup. Masing-masing ini ada yang jadi grup kontrol. Mereka lihat mereka nggak nyemplung di air dingin gitu ya, tapi satu grup lagi nyemplung di air dingin. Yang mereka lihat adalah ternyata cold water immersion ini, atau nyemplung di air yang dingin selama 20 menit ini bisa improve mood anak-anak muda ini. Dia orang anak muda yang masih muda pastinya, sehat, ya fit juga. Mereka improve gitu dari mood mereka menurut kuesioner yang mereka isi. Jadi ini cukup menarik sih. Ada, nggak tahu pengalaman teman-teman gimana ketika teman-teman berenang di air dingin, main di sungai misalnya, atau enggak
cold shower exposure setelah sauna, setelah jacuzzi, setelah olahraga, misalnya mandi air dingin. Dan habit atau kebiasaan yang aku punya sebenarnya udah bertahun-tahun ini, karena aku juga pernah dengar ini udah lama gitu. Tapi ini baru dibikin jadi konten podcast karena ketika aku kuliah juga, aku ada satu kelas yang namanya emang hidroterapi. Bagaimana kita memanfaatkan air untuk terapi. Dan ini yang salah satu yang kita pelajari juga, cold shower. Jadi kalau aku mandi selalu tutup dengan air dingin. Atau enggak, dan seringnya aku selalu kontra shower ya. Jadi air hangat, udah gitu air dingin, air hangat, air dingin. Jadi go back and forth gitu. Dan kalau buat aku sendiri sih itu sangat-sangat buat badan jadi fresh ya. Apalagi kita pagi-pagi mungkin moodnya masih kurang bagus, masih ya semi-semi ngantuk gitu kan, dan air dingin juga akan membuat kita lebih bangun lah. Jadi ini teman-teman mengenai sedikit tentang hidroterapi, cold shower, cold immersion, ice bath, apapun metodenya itu, tapi cold exposure itu ternyata bisa membantu kesehatan kita juga. Ada potensi untuk menstimulasi sel-sel darah putih kita jumlahnya lebih banyak dan aktivitasnya juga lebih kuat, lebih kencang. Jadi semoga informasi ini bermanfaat. Kalau teman-teman mendapatkan informasi ini bermanfaat, boleh di-share ke teman-teman yang lain supaya boleh mulai cobain mandi air dingin atau nyemplung ke air dingin supaya mood kita lebih bagus dan sel darah putih kita juga bekerja lebih baik, lebih mantap lagi. Anyway, seperti biasa harapan saya semoga kita sehat seutuhnya.